Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Arti dengan NPM akhir 093 dari kelas praktikum B3 dari kelas B dari golongan B3. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan rancangan kaca lengkap faktorial menggunakan software RStudio. Di sini teman-teman hanya memerlukan data dan juga menginstal package dari yang dibutuhkan. Jadi package yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama ada package dari RedXL, terus package Agricolae dan juga package Car. Nah, dan juga menginstal library RedXL, library Agricolae dan juga library Car. Nah, di sini yang perlu dimasukkan terlebih dahulu ya di software RStudio-nya. Yang pertama yaitu adalah file yang akan kita eksekusi. Caranya sama deh teman-teman, kita hanya perlu klik file dan juga mengimpor dataset yang ada di sini seperti ini. Nah, ini kita impor seperti biasa, mengimpor file seperti biasa, dan juga kita melakukan install package yang telah saya bilang tadi ya. Jadi package itu hanya perlu diinstal sekali saja, tetapi kalau library itu harus diinstal setiap kalian membuka RStudio. Rumusnya sangat mudah sekali teman-teman, library Agricolae. Nah, seperti ini, langsung kita enter. Rumus yang kedua yaitu ada library Car. Nah, karena library RedXL sudah saya install, jadi tidak perlu install lagi ya teman-teman. Seperti itu ya. Selanjutnya step selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi keempat data ini. Jadi kita validasi data kolom P, I, dan P kali I ini tuh menjadi kolom faktor dengan rumus data RALF. Nah, ini pakai nama data kalian ya teman-teman, langsung $P, S faktor dalam kurung data underscore RALF $P. Seperti ini ya teman-teman, langsung kita enter. Nah, kalau seperti ini mereka sudah terbaca sebagai faktor. Lalu yang kedua yaitu adalah kolom I. Kolom I sama rumusnya S faktor data RALF $I. Nah, seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, yang ketiga adalah data P kali L. Jadi data P kali L ini juga kita jadikan faktor ya teman-teman. Data RALF $P kali I S faktor. Hati-hati ya teman-teman menulisnya, karena RStudio ini sangat sensitif dengan pola yang salah. Dia akan membaca bahwasannya itu salah jika tidak benar sesuai dengan rumusnya. Kita enter. Karena kita sudah memvalidasi masing-masing 3 data menjadi faktor, lalu kita validasi lagi menggunakan rumus kelas data kelas data RALF $P, enter. Setelah itu langsung kita lanjut validasi yang kolom kedua, kelas data RALF $I, enter. Dan menjadi faktor kelas data RALF $P kali I seperti ini dan menjadi faktor. Nah, sedangkan yang numerik itu adalah kolom LP. Kita langsung saja validasi menggunakan rumus yang sama, data RALF $LP. Nah, kita enter. Nah, sudah tervalidasi menjadi numerik ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu adalah kita melakukan uji ANOVA menggunakan rumus residual ANOVA, yaitu seperti ini ya teman-teman rumusnya. RALF, nah AOV menggunakan rumus AOV, LP pakai kolom LP, AOV kolom LP, setelah itu underscore P bintang I itu koma data sama dengan data RALF seperti ini teman-teman, RALF seperti ini. Lalu kita lalu kita masukkan rumus residualnya RALF. Nah, residual RALF seperti ini ya teman-teman, langsung kita enter. Lalu kita masukkan summary RALF. Untuk ini summary untuk mengecek hasil ANOVA-nya ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul bahwasannya faktor yang P itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini hasilnya 5,52 kali 10 pangkat 6, dan itu adalah lebih kecil daripada 0,05 yang artinya memberikan pengaruh yang nyata. Dan ini juga
lebih tepatnya kalau bintang 3 itu adalah sangat nyata. Nah, sedangkan yang 0 pengaruh P kali I ini itu adalah 0,0173 yang artinya juga berpengaruh nyata, tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, jadi kalau ketiganya faktor ini berpengaruh nyata, berarti yang perlu dilakukan uji lanjut yaitu hanya cukup kolom P kali I saja ya teman-teman. Nantinya akan dilakukan uji lanjutan. Dan selanjutnya kita adalah mengecek asumsi normalitas menggunakan secara visual menggunakan Kiki plot dengan rumus Kiki norm S RALF buka sini titik koma Kiki line benar Kiki line S RALF. Ini ya teman-teman, langsung kita enter di sini. Duh, aku ini gak tugas, saya dawa alah kok. Gila. Nah, kita ulang dulu ya teman-teman, karena di sini error. Kita ulang pakai rumus S RALF titik koma Kiki line RS RALF. Ini harus hati-hati ya teman-teman untuk menuliskan rumusnya karena mudah sekali salah. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman Kiki plotnya. Di sini sebarannya itu ada yang beberapa di garis lurus, ada juga yang berada di luar atau menyimpang jauh dari garis lurus, yang artinya ada kemungkinan distribusinya itu tidak normal ya teman-teman, karena ada yang menyimpang jauh dari garis lurus. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita lakukan uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf. Jadi ada yang menggunakan visual dan juga ada yang menggunakan Sapir-Whorf. Ini Sapiro test dengan rumus Sapiro test RALF. Ini ya teman-teman, kita ini. Nah, di sini sudah muncul nama P value-nya, hasil P value-nya yaitu sebesar 0,08607 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwasannya residualnya itu berdistribusi secara normal. Artinya asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Di sini yang selanjutnya kita lakukan uji homogenitas. Yang tadi adalah uji normalitas dengan rumus PI interaction data RALF P. Nah, itu koma data RALF I. Di situ kita pakai uji Levene test. Levene test RALF underscore P. Ini ya, keren. Bentar ya teman, ini ada kesalahan. Levene testnya kita copy aja. Sini Levene test. Ini ada salah lagi teman. Kita coba dulu. Oh iya Levene test berarti Levene test tes RALF P kali I PI. Ini ya teman-teman, PI. Kita angkat. Ya Allah, kok salah mulu ya teman-teman. Error itu tidak masalah, artinya kita itu belajar. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Kalau udah nggak error, ini ada P value-nya sebesar 0,3508 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwasannya adanya homogenitasnya itu terpenuhi. Nah, yang selanjutnya kita lakukan uji lanjutan. Nah, tadi karena dari hasil ANOVA menunjukkan bahwasannya ketiga dari faktor ini berpengaruh nyata, artinya yang perlu kita uji adalah P kali I-nya saja. Jadi tidak perlu keseluruhan ya teman-teman, karena jika keduanya diuji itu akan sangat lama. Jadi kita hanya perlu melakukan uji P kali I saja dengan rumus sama RALF underscore PI AOV. Kita perlu validasi dulu huruf untuk faktor yang PI dulu. PI koma data sama dengan data RALF. Ini ya teman-teman, ini enter. Situ kita langsung cek Smeli RALF underscore PI.
Di sini sebentar, ada kesalahan ya teman-teman. Oh iya ya, ini salah ya teman-teman. Kita ulang lagi. Yang PI ini underscore ALF underscore PI. Di sini menunjukkan bahwasannya faktor yang P kali I itu sebesar P value-nya sebesar 5,79 kali 10 pangkat 6 yang menunjukkan bahwasanya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan sangat berpengaruh nyata. Kita perlu lakukan uji lanjutan. Jadi uji lanjutannya itu dengan rumus uji underscore BNJ underscore PI HD HSD. Ada 3 uji lanjutan, tetapi kita menggunakan uji BNJ terlebih dahulu ya teman. Nanti kita coba menggunakan uji lanjutan yang lain juga, apakah menghasilkan hasil yang sama. Koma PI sama dengan grup sama dengan true. Udah enter, langsung kita masukkan. Bentar, salah. Ini lihat ya teman-teman, karena kalau salah sedikit dia itu tidak terbaca ya. RALF ini langsung kita lakukan uji BNJ underscore PI. Enter. Di sini menunjukkan bahwasannya uji BNJ ada 2 kelompok yang tidak berpengaruh nyata, yaitu kelompok P1 I1, P1 I2 dan juga P1 I3. Nah di sini dan ada kelompok yang terkecil, yaitu berbeda nyata dengan semua kelompok, yaitu ada di P2 dan juga I2. Seperti itu ya. Nanti kita melakukan uji BNT, rumusnya sama, uji BNT, tapi BNT itu menggunakan LSD ya teman-teman. Rumusnya PI LSD S dalam kurung data RALF PI koma underscore PI kutip koma grup sama dengan true. Nah, ini langsung kita uji BNT sama dengan II. Di sini sudah muncul ya teman-teman bahwasannya perbedaan hasil dari BNT yang menunjukkan bahwasannya BNT itu jarang sekali menunjukkan adanya pengaruh nyata. Jadi ada sekitar 4 kelompok yang berada di kelompok D yang tidak berpengaruh nyata dengan kelompok yang lainnya. Gitu. Jadi perbedaan antara BNT dan juga BNJ dia itu lebih sangat sulit membedakan adanya pengaruh nyata untuk setiap kelompoknya.